Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Mantacapa. Di sini saya akan menjelaskan tugas review skripsi saya selaku UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview skripsi dari Muhammad Aminullah dengan judul Perbandingan Performa Klasifikasi Machine Learning dengan Teknik Resampling pada Dataset Tidak Seimbang dengan NIM 059 jurusan Teknik Informatika yang bersumber di repositori UIN Jakarta. Yang pertama tuh ada sistematika skripsi sesuai dengan keputusan Rektor UIN Jakarta nomor 507 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya, skripsi, tesis, dan disertasi UIN Jakarta. Sistematika itu yang telah diberikan dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di bagian awal ini terdiri dari lembar sampul, lembar judul, lembar pernyataan keaslian karya, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Sesuai dengan kriteria yang telah saya bacakan tadi, menurut saya skripsi ini telah memenuhi syarat atau kriteria. Terus lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini sesuai dengan keputusan Rektor UIN nomor 57 tahun 2017 bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Terus di bab 2 itu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini tergantung dengan judul yang kita buat, landasan teorinya itu apa aja nanti dijelaskan. Terus metodologi di bab 3 juga sama sesuai dengan judul yang diberikan. Terus di bab 4 dan bab 5 ada uraian inti, bab 6 penutup. Nah, sesuai dengan kriteria yang telah saya bacakan, menurut saya skripsi ini telah memenuhi syarat. Terus yang ketiga tuh ada bagian akhir. Di bagian akhir ini terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan kelengkapan lainnya. Menurut saya di bagian tersebut, bagian akhir ini juga telah memenuhi syarat. Terus yang kedua itu ada penulisan. Di penulisan tuh di pertama ada EYD, diksi, kata serapan, dan transliterasi. Di EYD ini menurut Keputusan Kepala Badan Usaha Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 0424 tahun 2022 tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurut saya di skripsi ini terdapat tiga kesalahan penulisan. Yang pertama itu ada kata noise pada bagian tomek links yang seharusnya ditulis secara miring. Tomek link ini subbab yang dijelaskan deskripsi ini. Terus yang kedua ada hyperplane. Kata hyperplane pada bagian support vector machine yang seharusnya ditulis secara miring. Terus ada kata boundary pada bagian tomek links yang seharusnya ditulis secara miring. Karena menurut ini sesuai dengan keputusan tersebut, bahasa Inggris itu ditulis secara miring. Terus lanjut, yang kedua itu ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat, selaras untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi ini mencakup kosakata, nilai kata, penggeseran dan tambahan makna kata, dan juga serta gaya bahasa. Sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini memiliki menurut saya satu kesalahan penggunaan diksi, yaitu kalimatnya pada hakikatnya data real atau data yang diperoleh langsung dari sumber data bersifat tidak seimbang. Siringo-ringo 2018. Pada bagian latar belakang seharusnya tidak ada kata titik pada setelah kata tidak seimbang. Di bagian sini itu tidak ada kata titik, lalu dilanjutkan dengan tempat dan tahun. Terus yang ketiga itu ada kata serapan. Di kata serapan menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain
dengan didasarkan pada kaidah bahasa. Nah, sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini memiliki satu kesalahan penggunaan kata serapan, yaitu kata objek yang sudah diserap menjadi kata objek pada bagian klasifikasi. Di bagian objek ini itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu objek juga object. Jadi di bahasa Indonesia diserap menjadi kata objek. Terus yang keempat tuh ada transliterasi. Menurut KBBI, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada keputusan Rektor UIN ini tahun 57 tahun 2017, skripsi ini dirasa telah memenuhi syarat. Terus yang ketiga itu ada tata letak. Di tata letak ini terdapat penomoran. Di sini terdapat kriteria juga di penomoran ini, yaitu nomor bagian awal pada karya ilmiah menggunakan huruf Latin berupa angka Romawi kecil, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dimulai dari kata pengantar. Nomor tersebut diletakkan di tengah bagian bawah. Terus halaman bagian tengah dan akhir dimulai dari bab pendahuluan dan seterusnya. Nomor halaman berupa 1, 2, 3 dan seterusnya juga. Dituliskan pada sudut kanan atas pada karya ilmiah dengan menggunakan huruf Latin. Terus yang selanjutnya, nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Diletakkan di tengah di atas judul bab untuk karya ilmiah yang menggunakan huruf Latin. Terus yang keempat, penomoran selanjutnya yaitu subbab dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Yang terakhir, nomor pada catatan kaki dimulai dengan angka 1 pada setiap bab baru. Sesuai dengan ketentuan di atas, skripsi ini dirasa belum memenuhi syarat karena pada nomor halaman pada bagian bab 1 pendahuluan tidak terdapat di bagian kanan atas. Karena sesuai dengan kriteria tadi, di sini itu harus ditulis bagian atas dari pendahuluan. Sedangkan di skripsi ini di pendahuluan itu terdapat halaman, itu di bagian bawah. Lanjut grafik dan tabel. Grafik dan tabel sesuai dengan pedoman penulisan skripsi UIN Jakarta tahun 2015 itu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama itu gambar, grafik, dan diagram diberi nama. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak membahasnya. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut berada. Kata-kata daftar ilustrasi atau daftar tabel ditulis dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah bagian atas dengan 3 ketukan ke bawah atau 3 spasi ke bawah. Menurut saya, skripsi ini juga telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terus ada antara bab dan subbab. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN tahun 2017 nomor 507 menjelaskan tentang tata letak antara bab dan subbab. Nomor pada bab ditulis dengan angka Romawi besar seperti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, diletakkan di tengah di atas judul bab untuk karya yang menggunakan huruf Latin. Penomoran selanjutnya yaitu nomor subbab dan seterusnya digunakan kombinasi angka dan huruf Latin. Sesuai dengan kriteria tersebut juga memenuhi. Terus metode dan teori dari review skripsi ini yang telah saya lakukan, terdapat banyak informasi yang telah saya dapatkan. Salah satunya itu ada dataset. Mengatasi dataset tidak seimbang dengan menggunakan teknik sampling sesuai dengan judulnya. Ada banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini terdapat, namun penulis ini menggunakan teknik sampling. Di teknik sampling itu terdapat 7 metode, yaitu yang pertama itu ada edit there's neighbors, Tomek links, neighborhood, cleaning rules, smooth, ada SCYN, smooth Tomek, smoothan. Sedangkan dataset tidak seimbang yang digunakan oleh penulis ini yaitu ada credit fraud detection, stat log atau Lancet satellite dataset, yes dataset,
dan Prima Indians Diabetes Database. Di penelitian ini, penulis memfokuskan performa 6 algoritma klasifikasi machine learning, yaitu support vector machines, Canary Snackboard, neural networks, logistic regression, random forest, XGBoost yang dilatih dengan dataset dan hasil resampling yang telah digunakan sebelumnya. Metode pengumpulan data ini dapat dibuktikan kebenarannya oleh penulis skripsi, membuat metode penelitian ini sangat sesuai dengan masalah yang diambil. Yang terakhir, kutipan dan daftar pustaka. Sesuai dengan keputusan Rektor UIN nomor 500 di tahun 2017, sesuai dengan syarat, beberapa referensi dapat dikatakan sudah melewati batas waktu 10 tahun terakhir sejak pembuatan skripsi dokumen referensi yang dimaksud. Jadi nggak boleh lebih dari 10 tahun. Ini kan dibuat tahun 2021. Jadi tidak boleh di bawah dari 2010 ya. 2011. Dari 2011. Nah, di sini terdapat 6 daftar pustaka atau kutipan yang melebihi 10 tahun dari skripsi ini dibuat. Kayak tahun 97, tahun 2003, tahun 2002, tahun 2005, tahun 2007, tahun 2004. Mungkin itu saja yang telah saya sampaikan dari review skripsi ini. Jika ada kesalahan mohon maaf, selaku khusus kepada penulis skripsi Muhammad Aminullah. Sekian, terima kasih.